Hai minasan, konnichiwa. Di video kali ini kita akan membahas mengenai respirasi. Setelah kita hewan ya, kita makan, kita memecah makanan kita dan kita mendapatkan energi dalam bentuk ATP. Dan proses itu bagaimana caranya kita akan membahas lebih dalamnya di dalam video ini. Oke? Jadi apa itu respirasi? Respirasi adalah proses pemecahan ya, pemecahan zat organik makanan kita, gula, protein itu kita pecah untuk mendapatkan energi dan kita pecah menjadi zat inorganik seperti air, CO2 dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita punya yang namanya respirasi aerobik dan anaerobik. Aerobik itu artinya dia membutuhkan oksigen, yang anaerobik tidak membutuhkan oksigen. Oke. Nah, secara total komposisi di komposisi yang menggunakan oksigen akan jauh lebih efisien daripada yang tidak menggunakan oksigen ya. Sekarang kalau kita respirasi anaerobik, pada dasarnya kita bisa mendapatkan dua jenis. Satu adalah fermentasi asam laktat, nyusang hakko. Yang satu lagi fermentasi alkohol, hakko. Jadi ada dua jenis fermentasi yang sebenarnya bisa digunakan untuk membentuk energi ya di dalam proses dalam tubuh kita. Pertama kita mulai semuanya dari glikolisis. Jadi kamu mau respirasi aerobik pun anaerobik pun semuanya akan mulai dari sini, glikolisis. Ya. Jadi glikolisis adalah proses pemecahan gula. Kamu punya glukos di sini, kamu gunakan energi untuk kamu pecah. Kamu pecah glikolisis itu menjadi asam pirufat ya. Bentuk asam pirufat seperti ini. Kemudian dari asam pirufat itu di sini glikolisis ini terjadi di sitoplasma, tidak membutuhkan enzim dan membentuk 2 ATP, 2 asam pirufat dan 2 NADH. Ya. Jadi anak-anak Indonesia sering hafal, oh kalau misalnya glikosis untuk membentuk 2 ATP, 2 asam pirufat, 2 NADH seperti itu. Ya, kalau mau kamu hafalkan boleh, nggak masalah. Kemudian yang menjadi bahan pentingnya adalah asam pirufat ya. Asam pirufat ini nanti akan berjalan ke Krebs cycle berikutnya, atau seandainya tidak ada oksigen maka fermentasi akan berlangsung. Nah, dalam slide ini kita bisa melihat fermentasi asam laktat. Jadi fermentasi asam laktat ini fungsinya apa sih? Fermentasi asam laktat ini dia akan mengembalikan, dia akan mentransfer NADH menjadi NAD. Jadi hidrogen ini akan dilempar kembali ke asam pirufat untuk membentuk asam laktat ya. Hidrogen yang ada di sini akan dilempar kembali untuk membentuk asam laktat di sini. Kalau kamu lihat, kamu akan mendapatkan 2H, yang satu tempel di sini, yang satu lagi tempelnya di sini. Jadi kamu akan di dua-dua, jadi ikat di sini ya. Jadi kamu akan mendapatkan 2 molekul asam laktat di sini. Nah, seandainya si NADH-nya sudah kembali ke NAD, maka dia bisa akan terus memecah gula di sini. Dia bisa memecah gula untuk mengambil NADH. Sebenarnya NADH itu apa sih, juga nanti akan saya jelaskan. Jadi untuk reaksi kimia reaksi fermentasi asam laktat, kamu pertama punya glikolisis ya, glikolisis C6H12O6, kamu pecah jadi 2 kali asam laktat. Asam pirufat C3H4O3 ditambah dengan 4 hidrogen. 4 hidrogen ini nanti yang tadi diambil oleh NAD menjadi NADH. Kemudian kita juga punya reaksi di fermentasi alkohol, bukan alkohol, asam laktat. Fermentasinya itu adalah 2 asam pirufat ini menjadi 2 asam laktat. Maka totalnya itu kamu bisa mendapatkan gula dipecah menjadi 2 asam laktat seperti ini. Oke, kamu nggak usah menghafal semua angka-angkanya, tapi kalau kamu mau silahkan, nggak masalah. Bagaimana dengan fermentasi alkohol? Untuk fermentasi alkohol sebenarnya juga bisa dilakukan. Biasanya kamu bayangkan kalau kamu membuat wine ya, wine itu juga ferment sama. Kamu pertama mulai dari pemecahan gula menjadi asam pirufat. Dari sini dia akan melepas 2 hidrogen. Nah, 2 hidrogennya akan ditangkap oleh NAD menjadi NADH. Ya, dan sini ada 2 asam pirufat. Nah, masalahnya di dalam kasus ini kita tidak ada oksigen sama seperti tadi, maka fermentasi akan berlangsung. Dalam kasus pembuatan wine si anggur, maka si asam pirufat ini pertama dia akan melepas CO2. Dia akan melepas CO2 untuk membentuk asetaldehid, asetaldehida, dan asetaldehida ini akan menerima hidrogen yang ada untuk dilepas dari NADH. NADH melepas H2 dan membentuk NAD lagi supaya dia bisa terus mengambil hidrogen dari si glikolisis ini. Ya, seandainya
NAD-nya udah nggak ada, dia nggak bisa berputar lagi. Maka tujuannya untuk itu adalah dia melepas hidrogennya. Sebagai gantinya, asetaldehidanya ini dia akan menerima hidrogen dan bentuk etanol. Nah, etanol inilah alkohol yang biasa kita minum. Ya, yang misalnya ada di dalam wine, yang ada di dalam sake-sake itu etanol. Seperti itu. Atau misalnya etanol, alkohol yang sering dipakai untuk desinfektan dan untuk bunuh virus, itu semua etanol, ya. Dan juga kembali, kalau kamu misalnya punya NAD ini, semakin banyak NAD dia akan terus membantu untuk memecah glikolisis. Jadi seandainya tidak ada NAD, si gulanya ini kamu mau pecah, dia nggak ada tempat untuk mengangkut hidrogennya, tidak bisa bergerak. Oke. Nah, reaksi kimia ini, glikolisis sama seperti yang tadi, kita punya satu molekul gula dipecah jadi 2 molekul pirufat tambah 4 hidrogen. Kemudian reaksi fermentasi alkohol itu ada 2 step. Satu itu dari step di mana asam pirufat ini dipecah menjadi karbon dioksida dan asetaldehid, ya. Dan juga setelah itu asetaldehid ini itu digabung dengan hidrogen untuk membentuk etanol. Jadi kita punya 2 step, totalnya kita memiliki gula dipecah menjadi CO2 dan etanol seperti ini. Oke. Ini adalah reaksi untuk fermentasi alkohol. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai NAD atau NADH. Jadi NAD itu nikotin amido, adenin dinukleotido. Jadi fungsinya adalah sebagai elektron carrier. Jadi nanti ketika kamu misalnya kamu memecah gula atau kamu memecah molekul-molekul tertentu, kamu bisa mendapatkan hidrogennya. Kalau kamu mengangkut hidrogen, kamu sama dengan mengangkut elektron. Di sini kamu bisa lihat ya, ada hidrogen, sebelahnya ada elektron. Jadi ketika kamu mengangkut hidrogen, kamu mengangkut elektron, kamu gabung dengan NAD, bentuk NADH di sini ya. Nah, NADH-nya ini kamu kalau masih ingat di pelajaran ETC, di pelajaran yang paling terakhir ketika cara pembuatan ATP, kamu akan melihat di mana elektron-elektronnya itu semuanya akan lari dibawa ke electron transport chain, ya. Itu tempat di mana kamu akan membuat gradien. Jadi fungsinya kita makan sebenarnya, kita makan gula, kita makan nasi, itu adalah kita mau mengambil semua elektron di dalam gula dan makanan kita itu. Kita pecah, kita ambil elektronnya dalam bentuk hidrogen, kemudian kita minta tolong angkut NAD. NAD angkut menjadi NADH, kemudian dibawa ke electron transport chain, seperti itu. Ya, jadi kamu kalau dengar NADH, sama seperti FADH ya, sama seperti FADH juga sama, dia juga fungsi sebagai electron carrier yang mengangkut elektron. Oke. Nah, FADH bedanya apa? Strukturnya ada di sebelah sini. Jadi bentuknya cukup unik ya, seperti ini. Fungsinya sama, kamu nggak usah gimana pusing. NADH, FADH, seperti ini. Nggak usah dihafal juga, nggak apa-apa. Nah, kembali setelah kita mempelajari di glikolisis, kita mendapatkan 2 asam pirufat ya. Setelah kita mendapatkan 2 molekul asam pirufat, di sini piripinsang ya. Dari sini kita punya glukosa dipecah-pecah menjadi piripinsang. Ini asam pirufat 2 kali. Ini terjadinya di luar sel. Jadi kamu punya bukan di dalam sel, di apa namanya? Di sitoplasmanya. Ya, di sitoplasma akan terjadi seperti ini. Tapi setelah kamu ada dalam kondisi oksigen, si piripinsang asam pirufat ini akan masuk ke dalam mitokondria. Dia akan masuk ke dalam mitokondria untuk melanjutkan ke proses Krebs cycle. Krebs cycle atau bahasa Jepangnya Quensankairo. Quensankairo maksudnya asam siklus asam citrus ya. Siklus asam citrat. Ya, asam yang ada di dalam apa namanya? Citric acid apa lemon gitu ya, citrus ya. Karena kamu akan mendapatkan asam citrus di sini. Ya, dia akan berputar sama seperti yang pernah kamu pelajari di SMA. Saya kasih gambaran dalam bahasa Jepang saja, bagi kalian yang nggak bisa bayangkan, kamu pakai bahasa Indonesia nggak masalah. Jadi maksudnya apa? Ketika ada piripinsang masuk, ada asam pirufat masuk dalam, akan diubah, dia akan melepas asetil coenzyme di sini, asetil CoA dilepas menjadi asam citrat, keto alfa glutarat, kemudian ada kohaksang, asam kohak, ada fumarusang, fumaric acid, dan juga asam oksalosaksang, jadi oksaloacetic acid. Ini semuanya itu akan berlangsung berputar, dan kalau kamu lihat jumlah C-nya akan berubah dari C6 ya, C6 itu maksudnya ada 2 kali jumlah karbonnya ada 6 biji, jadi 5, jadi 4 ya. Kenapa dia bisa berkurang? Karena dia melepas CO2 di sini. Dia melepas CO2 di sini
maka dia akan berkurang dari 5 ke 6 ke 5 ke 4 seperti itu. Yang 4 ini tidak berkurang karena dia tidak melepas CO2. Nah, kemudian di step-stepnya ada warna merah ini, ada NAD plus jadi NADH, NADH jadi NAD plus jadi NADH, FAD jadi FADH. Seperti itu. Jadi prosesnya di sini adalah di mana dia bisa mengambil elektron. Dia bisa mencabut hidrogen, dia bisa mengambil elektron di saat yang sama, ya. Jadi dia akan mengumpulkan NADH, NADH atau FADH. Dan juga ada satu proses di sini di mana dia langsung membuat ATP, ya. Jadi memang ini banyak yang harus kamu hafal. Kalau kamu bisa tulis ini dalam bahasa Jepang itu sangat lebih bagus. Kalau tidak, kamu mulai dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dulu saja. Dan terakhir, kamu bisa lihat di atas ini, di dinding selnya mitokondria ini adalah matriks mitokondria. Di dalam mitokondria, di dinding sel kamu bisa melihat kayak semacam banyak pipa-pipa seperti ini ya. Jadi kamu di sini adalah bagian step terakhir kita di mana kamu menghantarkan NADH dan FADH, elektron carrier kamu itu kamu hantarkan ke sini, kamu bawa dan kamu lempar elektron kamu ke sini. Kamu lempar elektron kamu, hidrogennya kamu masukin ke atas sehingga kamu bisa membuat gradien, concentration gradient, perbedaan gradien yang di atas ini. Nah, perbedaan gradien ini membuat kamu untuk turun di sini, hidrogen turun ke bawah, memutar ATP sintase, ya. Ada ATP sintase, enzim yang untuk digunakan untuk membuat ATP, sehingga kamu punya ADP plus asam fosfatnya itu bisa bergabung menjadi ATP. Nah, ini adalah tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita punya energi dalam bentuk ATP, ya. Jadi ada banyak sekali elektron yang dilempar, kemudian hidrogennya naik ke atas semua, hidrogennya digunakan untuk membuat ATP. Nah, bagaimana dengan pelajaran tadi? Kita punya elektron, ujung-ujungnya elektron itu mau dibuang kemana sih? Kita punya elektron mau diapain terakhirnya? Ya, setelah kita udah ambil, kita harus buang elektron itu. Nah, itulah fungsi oksigen. Kalau ditanya kenapa kita manusia bernafas, karena kita menggunakan oksigen kita itu sebagai tong sampah untuk membuang elektron. Jadi oksigen itu digunakan manusia atau di hewan lainnya untuk membuang elektron. Jadi elektron itu ditangkap, kemudian digabungkan dengan H+ untuk menjadikan air. Setelah air udah aman, baru kita buang. Ya, kalau misalnya elektron kan memiliki energi, kamu nggak bisa buang sembarangan seperti itu. Nah, kalau misalnya ditanya, zaman dulu sebelum ada oksigen di dalam bumi itu, bakteri-bakteri itu dia menggunakan apa sih sebagai sarana untuk membuang elektronnya? Dia bisa menggunakan macam-macam. Ada yang menggunakan sulfur, ada yang menggunakan besi, dan sebagainya. Jadi dia bisa membuang elektron dia ke dalam banyak senyawa-senyawa lain sebelum ada oksigen. Tapi setelah ada oksigen, oksigen digunakan untuk membuang elektron. Makanya itu tanpa ada oksigen, maka kita tidak bisa berespirasi aerobik. Dan setelah ada oksigen, kita bisa melakukan proses ini, persentase kita untuk bekerja ke kemampuan untuk respirasinya akan jauh lebih tinggi daripada tanpa ada oksigen. Oke, jadi garis besar untuk respirasi aerobik seperti ini ya. Kamu bisa bayangkan dan kamu coba cocokkan dengan note kalian di SMA. Jadi kalau kita lihat angka-angka di sini, pertama kita punya siklus Krebs atau citric acid cycle. Ini terjadi di matriks mitokondria. Kemudian satu molekul pirufat bereaksi dengan 3 H2O menghasilkan 3 CO2, 1 ATP, 1 FADH2 dan 4 NADH. Oke. Jadi kita punya total ini semua bisa kita gunakan. Sama CO2 nya kita buang langsung, tapi kita akan mendapatkan FADH dan NADH digunakan untuk siklus Krebs, untuk siklus electron transport chain, ya. Ini kita punya asam pirufat ke asetil CoA, kemudian kita buang CoA-nya masuk ke asam sitrus. Dan yang tadi mengenai ETC, electron transport chain, itu juga yang terjadi di sel membrane-nya si mitokondria. Ini semua elektron dikumpulkan di sini untuk menarik H+ ke dalam membran digunakan untuk ATPase membentuk ATP. Ya, jadi siklusnya sama seperti yang tadi saya jelaskan. Nanti ketika kalian di kuliah, nanti kamu akan mempelajari lebih dalam lagi. Oh, di sini ada ubiquinon lah, ada sitosin lah, ada sitokrom lah, ada banyak sekali enzim-enzim yang bekerja di sebelah sini, ya. Kamu juga bisa menghitung berapa energi yang dimiliki oleh satu ATP, satu ADP dan sebagainya. Satu PI itu memiliki berapa energi sih, kayak gitu. Oke, jadi itu nanti ada dipelajari di biochemistry-nya di kuliah. Mengenai angkanya kita bisa lihat di sini, kita punya NADH itu membentuk 3 ATP, ya. NADH-nya itu datang dari 2 dari glikolisis, 8 dari Krebs, ya. Tadi kita tulis 4 di sini. 4 itu kenapa? Karena ini dihitung dari satu asam pirufat, satu molekul asam pirufat.
Kalau kita punya satu glukosa, kita pecah menjadi 2 molekul pirufat. Jadi kita mendapatkan 8 NADH ya. Maka ada 8 NADH dari Krebs, 2 dari glikolisis. Kemudian kita juga punya FADH, 2 dari Krebs. Maka total ATP yang dibentuk adalah 34 ATP dari satu molekul glukosa. Oke, ini juga pernah kamu hafalkan di SMA. Kalau kamu bisa hafalkan sekali lagi nggak masalah. Jadi ada 34 ATP yang dibentuk, dan ATP yang sudah jadi di dalam proses di luar ATC ini sebenarnya ada 2 dari glikolisis dan 2 dari Krebs. Jadi kita punya total 4 ATP yang dibentuk di luar ATC. Total 1 ATP ada 38 dari satu molekul glukosa. Oke, jadi ini juga tolong kamu hafalkan sekalian. Kemudian elektron dan H2 hidrogen yang tersisa bereaksi dengan air. Kamu punya H2 oksigen hidrogen kamu 24 biji direaksikan dengan O2. Ada 6 oksigen di sini kamu reaksikan untuk membentuk 12 air, 12 molekul air di sini. Ya, jadi kamu bisa membayangkan elektron itu bergabung dengan si hidrogen. Hidrogen ini akan menggabung dengan elektron untuk membentuk ikatan seperti ini. Oke. Jadi untuk reaksi kimia di pelajaran respirasi aerobik, kita pertama punya glikolisis, kita punya gula dipecah menjadi 2 asam pirufat ditambah dengan 4 hidrogen. Kemudian kita punya Krebs, siklus Krebs ini kita punya 2 asam pirufat ini kita gunakan air dan untuk memecah menjadi CO2 dan di sini ada 20 hidrogen. Kemudian ada ETC, jadi ETC ini menggunakan semua hidrogen yang ada. Hidrogen yang ada kita lepas elektronnya, kemudian elektronnya pas kita mau buang kita melepas air di sini. 24 hidrogen tambah 6 O2 menjadi 12 air. Maka total reaksi kimia yang ada adalah 1 glukos C6H12O6 tambah dengan 6 oksigen sama dengan 6 karbon dioksida dan 6 air. Nah, ini yang sering kita pelajari di SMP. Jadi bagaimana reaksi kimia untuk pemecahan gula ada seperti ini. Oke. Sedikit cerita mengenai oxidative phosphorylation. Jadi pengertian oxidative phosphorylation itu adalah proses pembentukan ATP dari reaksi ADP plus PI di ATPase. Ya, fosforilasi jadi pembentukan fosfor. Kamu menggabungkan fosfor asam fosfor ini ke ADP ya, secara oksidatif. Artinya dia punya asam nomor biloxnya, bilangan oksidasinya akan naik ya. Kamu punya ADP gabungkan dengan PI, kemudian menjadi ATP. Ini adalah energinya. Nah, cara menggerakkannya ini adalah kamu menggunakan konsentrasi H+. Jadi kamu bayangkan tadi bagian atasnya itu ada banyak sekali konsentrasi H+ di sini. H+-nya masuk melewati channel di sini, kemudian dia punya ATPase, dia akan berputar di sini. Ketika dia berputar, dia bisa membentuk membentuk ATP dari ATP-PI seperti itu. Atau sebaliknya juga bisa. Ya, kalau misalnya dia ingin menggunakan ATP, maka dia akan menggunakan ATP menjadi mecah jadi ADP-PI seperti itu. Kemudian di pelajaran biologi Jepang kamu juga harus belajar mengenai respiratory quotient RQ. Jadi bagaimana cara menunjukkan efisiensi dari suatu respirasi pembakaran molekul organik. Jadi seandainya tadi kita ngomong tentang kamu makan gula, ya kamu makan gula itu artinya kamu membakar satu gula untuk mendapatkan 6 CO2 dan 6 air dan kamu juga menyerap 6 oksigen seperti itu. Nah, kamu bisa membandingkan volume CO2 yang dilepas dengan volume oksigen yang diserap untuk menghitung berapa respiratory quotient-nya. Kalau misalnya kita lihat, misalnya kita punya glukosa. Glukosa itu ketika dibakar kita membutuhkan 6 oksigen dan 6 CO2. Maka RQ-nya adalah 6 bagi 6, 1 ya. 6 CO2 dibagi dengan 6 oksigen sama dengan 1. Asam lemak. Kita punya lemak dan asam palmit contohnya ya. Ada lemak. Kita punya lemak seperti ini, C16H32O2. Kita gunakan oksigen 23 biji untuk melepas 16 CO2. Artinya apa? RQ-nya itu adalah 0,7. Kira-kira 0,7. 16 bagi 23 sama dengan 0,7. Kamu bandingkan dengan protein. Protein punya, misalnya kita punya asam amino namanya valin. Dia punya reaksi kimia, rumus kimianya adalah C5H11O2N. Kamu gunakan 6 oksigen dan melepas 5 CO2.
Jadi kamu akan mendapatkan RQ-nya 5/6 sama dengan 0,8. Nah, jadi kalau kamu bandingkan di antara tiga ini, glukosa, karbohidrat, ada lemak, ada juga protein. Karbohidrat adalah memiliki RQ yang paling tinggi. Makanya itu kenapa kita selalu pas di SD kita pelajarin tentang nutrisi, karbohidrat itu adalah sumber tenaga yang paling gampang, yang paling bagus, paling efisien, ya. Kamu punya lemak juga sebenarnya bisa membentuk energi, ya. Tapi juga memang itu cukup pemecahan cukup lama dan itu tidak seefisien karbohidrat. Kalau kamu bandingkan dengan nilai RQ-nya, kamu bisa menjelaskan dengan baik. Nah, untuk melakukan eksperimen tentang RQ ini, bagaimana caranya menghitung volume CO2 yang diserap dan volume oksigen yang diserap dan CO2 yang dilepas, kamu bisa melihat eksperimen seperti ini. Jadi kita punya dua flask di sini, Elmer flask di sini, ada tunas tumbuhan ya, di sini ada tumbuhan. Di tengah ada NaOH, cairan NaOH. Kemudian kita punya marker di sini, kita kayak kasih cairan tinta di sini untuk kasih tahu airnya ini akan bergerak ke kiri apa ke kanan. Di sebelah B kita juga punya bagian yang sama, kita punya tumbuhan di sini. Tengah ini kita punya H2O dan juga kita bisa melihat marker di bagian B di sebelah sini. Ya. Jadi apa yang terjadi di dalam A? Di dalam A itu adalah kita bisa melihat berapa banyak oksigen yang diserap di satu tumbuhan itu. Ya, kita bisa melihat berapa oksigen yang bisa diserap. Kenapa? Karena fungsi NaOH, fungsinya adalah dia akan menyerap semua CO2. Jadi semua CO2 yang dilepas oleh tumbuhan itu akan hilang. Maka dari itu, kamu bisa melihat marker di sini, dia akan masuk ke dalam sebanyak oksigen yang diserap oleh si tumbuhan. Ya, jadi oksigen yang tumbuhan itu dia akan menyerap di sini. Kemudian di B ini kamu bisa melihat apa? Di B ini kamu bisa melihat jumlah oksigen yang diserap saja. Jumlah oksigen yang bisa diserap saja. Karena ini air, jadi untuk sebagai perbandingannya, si tumbuhan kan dia melepas CO2. Si tumbuhan melepas CO2 sedangkan oksigen di sini akan diserap. Oksigen di sini akan diserap. Maka B-nya itu menunjukkan berapa banyak oksigen yang diserap dengan CO2, selisihnya berapa. Jadi kamu bisa melihat nilai B-nya itu sama seperti ini. Jadi berapa oksigen yang diserap dan selisihnya ya dengan CO2 yang dilepas seperti ini. Maka kalau misalnya kamu hitung cara mendapatkan RQ untuk V di sini, kamu bisa menggunakan rumus CO2 itu sama dengan jumlah A di sini dikurang dengan yang B. Jadi kamu bisa mendapatkan CO2 yang murni di sebelah sini dibandingkan dengan berapa oksigen yang diserap adalah semua yang ada di A. Jadi A dikurang B bagi dengan A. Oke. Jadi itu saja untuk menghitung RQ. Kadang-kadang kalau misalnya ada soal-soal eksperimen seperti ini juga kamu harus tahu. Jarang juga sih keluar soal seperti ini di IJ, tapi anak-anak SMA juga belajar mengenai RQ. Jadi kamu harus tahu mengenai minimal eksperimen ini tentang apa. Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyo, ganbatte kudasai. Sayonara.